Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4165 sampai bab 4167. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Setelah memeriksanya, Song Yi juga memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Wenliang bahkan mengerutkan kening, dengan tidak percaya berkata, "Rekan Daois Chen, apakah Anda salah menyempurnakan dan ini? Bagaimana Anda memurnikan dan yang beracun? Dan ini sangat beracun, aku khawatir tidak ada obatnya. Apa niatmu membiarkan Pangeran Kekaisaran Xiao menggunakan dan yang beracun? Apakah kamu mencoba untuk menjerumuskan banyak serikat apoteker kita ke dalam tempat yang tidak baik dan tidak adil, sehingga orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao akan membenci kita selamanya?" Su Tianshuo menatap Chen Ping dengan marah dan bertanya dengan keras. Wow, setelah mendengar bahwa itu benar-benar pil racun, semua apoteker terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Ping. Jika seseorang tidak mengetahui cara menyembuhkan suatu penyakit dan tidak mengetahui penyebab penyakitnya, maka ia akan dengan santai memurnikan beberapa pil yang tidak relevan dan meminumnya. Pil tersebut tidak dapat disembuhkan atau dimakan. Ini secara langsung memurnikan ramuan yang sangat beracun. Tentang apa ini? Mungkinkah Chen Ping punya masalah dengan seseorang dari dinasti Xiao? Wajah Xiao Yuanshan sudah sulit dilihat dan ada niat membunuh yang kuat di ekspresinya. Meskipun dia telah mendengar percakapan antara putranya dan Chen Ping, dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping benar-benar berani membuat pil racun untuk putranya. "Nak, apa sebenarnya niatmu?" Xiao Yuanshan dengan dingin menanyai Chen Ping. "Niat?" Chen Ping tersenyum tipis. "Tentu saja saya ingin menyembuhkan penyakit anak Anda, itulah niat saya." Kamu memurnikan pil beracun untuk anakku dan kamu berani mengatakan bahwa itu obatnya. Menurutku kamu hanya ingin menyakiti anakku, meskipun aku, Xiao Yuanshan, tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tapi kamu harus mati hari ini." Wajah Xiao Yuanshan dipenuhi amarah, dan aura pembunuhan yang menakutkan memenuhi tubuhnya. Kerumunan di sekitarnya mengubah wajah mereka secara drastis dan melarikan diri ke kejauhan. "Kaisar Xiao, menurutku rekan Daois Chen pastilah yang menyebabkan hal ini secara tidak sengaja. Dia tidak punya alasan untuk menyakiti Kaisar Xiao. Pasti ada kesalahpahaman di sini, kan?" Melihat ini, Chen Wenliang buru-buru membujuk Xiao Yuanshan. Dengan kekuatan Xiao Yuanshan, dia takut dengan jentikan tangannya, Chen Ping akan menjadi abu. "Ayah, ini ideku. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, apalagi dengan apoteker kecil ini. Jangan bunuh dia." Kali ini, Xiao Feng, yang berada di tengah sangkar besi, angkat bicara. Dia telah meminta Chen Ping untuk memurnikan pil racun, dan sekarang ayahnya sendiri telah menemukannya dan ingin membunuh Chen Ping. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Xiao Feng, mereka semua tercengang, dan kemudian mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa ini sebenarnya adalah sesuatu yang diminta oleh Xiao Feng untuk dirinya sendiri. Sepertinya Xiao Feng juga telah disiksa dan ingin mati. Lagi pula, dikurung di sangkar besi dan dirantai, apa gunanya menjalani hidup seperti ini? Lebih baik mati. Mungkin karena Chen Ping tidak dapat menyembuhkan Xiao Feng sama sekali, dan Xiao Feng memiliki permintaan seperti ini, maka Chen Ping menyetujuinya. "Nak, kenapa kamu begitu bodoh? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak peduli di ujung bumi manapun, aku pasti akan menyembuhkanmu. Kamu hanya kehilangan kebebasan untuk sementara.
Mengapa kamu mencari kematian? Bahkan jika kamu yang memintanya, dan bocah ini benar-benar berani membuatkan pil beracun untukmu, aku tidak bisa melepaskannya." Xiao Yuanshan tentu saja tahu bahwa putranya lah yang memintanya, lagi pula dia telah mendengar percakapan antara Chen Ping dan Xiao Feng dengan jelas. "Ayah, jika ayah benar-benar merasa kasihan padaku, biarkan aku mati. Aku benar-benar kesakitan, terlalu kesakitan," Xiao Feng berkata dengan ekspresi menyakitkan. Segera setelah itu, mata Xiao Feng tiba-tiba menjadi merah darah, dan dia dengan kasar membuka mulutnya lebar-lebar. Nafas di tubuhnya langsung meledak. Semacam desisan sedih keluar dari mulutnya. Seluruh orang menjadi gila dan terus-menerus mengguncang sangkar besi. "Keluarkan aku, keluarkan aku," Xiao Feng mendesis karena seluruh orang itu seperti monster. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Xiao Feng menjadi begitu menakutkan ketika dia sedang sakit. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Xiao Yuanshan juga diliputi sakit hati saat melihat putranya dalam keadaan seperti ini, namun tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya, jadi dia hanya bisa maju dan menarik rantai yang dia tarik dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa membiarkan Xiao Feng membebaskan diri, kalau tidak semua apoteker di sini akan kurang beruntung. "Nak, tenang, tenang," Xiao Yuanshan menenangkan Xiao Feng. "Ayah, biarkan aku mati. Aku benar-benar merasa tidak enak." Xiao Feng dengan putus asa menekan kegilaannya dan memohon pada Xiao Yuanshan. Tapi setelah mengatakan itu, dia segera mengubah wajahnya lagi dan mulai berjuang mati-matian. Setelah beberapa waktu seperti ini, Xiao Feng perlahan menjadi tenang, dan seluruh tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Xiao Yuanshan memandang putranya, patah hati dan tidak berdaya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Ayah, tolong! Tolong! Biarkan aku mati, aku benar-benar kesakitan." Xiao Feng memohon pada Xiao Yuanshan. Terlalu sulit untuk hidup saat ini, mati justru akan melegakan. Xiao Yuanshan memandang putranya dan air mata perlahan mengalir, meskipun sebagai Kaisar Xiao dari dinasti Xiao, keberadaan 10.000 orang, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan putranya sendiri. Ketidakberdayaan ini membuat Xiao Yuanshan juga seketika menjadi jauh lebih tua. Xiao Yuanshan melirik Xiao Feng dan perlahan berjalan menuju Chen Ping, meskipun matanya masih menunjukkan kemarahan beberapa saat, tidak lagi memiliki niat membunuh. "Silakan, saya hanya berharap anak saya pergi tanpa rasa sakit sedikit pun." Xiao Yuanshan menerimanya tanpa daya. Kehidupan Xiao Feng seperti ini merupakan siksaan bagi Xiao Yuanshan, bagi Xiao Feng sendiri, dan bahkan bagi seluruh dinasti Kekaisaran Xiao. "Kaisar Xiao, kamu tidak perlu bersedih. Mungkin jika pil racun ini diminum, putramu akan baik-baik saja. Mematikan kematian, mungkin hanya setelah mati sekali, kamu bisa berharap seumur hidupmu." Chen Ping berjalan menuju Xiao Feng setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan memandang Chen Ping dengan tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping dengan ini, tapi di mata Xiao Yuanshan, sebenarnya ada secercah harapan. Putranya sendiri memang seperti ini, mungkin pil racun di tangan Chen Ping benar-benar bisa membawa secercah harapan. Semua orang memandang Chen Ping, mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Chen Ping saat ini, dan terlebih lagi, mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Xiao Yuanshan. Lagi pula, menyaksikan putranya sendiri menelan pil racun dengan matanya sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. "Pangeran Xiao, aku punya 2 pil di sini, yang satu adalah pil pelupa dan yang lainnya adalah pil racun.
Jika kamu memilih untuk meminum pil pelupa, kamu akan melupakan masa lalu, kehilangan semua ingatanmu dan memulai semuanya dari awal. Dan jika Anda memilih pil racun, itu akan menyebabkan Anda mati karena racun, tetapi itu akan memungkinkan Anda untuk mempertahankan sisa jiwa Anda, memiliki ingatan masa lalu, dan perlahan-lahan berkeliaran di alam surgawi ini. Kata Chen Ping sambil mengulurkan tangan dan menyerahkan 2 pil. Xiao Feng melihat pil hitam putih itu dan tiba-tiba tersenyum. Dia memandang Chen Ping dengan sedikit tidak percaya dan berkata, "Setelah bertahun-tahun, hanya kamu yang benar-benar mengetahui penyebab penyakitku, hanya kamu yang telah mengetahuinya. Menanyakan apa itu cinta di dunia ini hanya berarti hidup dan mati. Aku yakin gadis itu cantik dan kamu mencintainya," Chen Ping berkata pada Xiao Feng. Xiao Feng sedikit terkejut dan menggumamkan kata-kata Chen Ping, "Apakah cinta di dunia ini yang hanya membutuhkan hidup dan mati?" Ungkapan yang bagus sekali. Kita hidup dan mati bersama. Sekarang setelah dia tiada, apa gunanya aku hidup? Kata Xiao Feng, dan secara mengejutkan mengeluarkan sesuatu seperti bola kristal dari sakunya. Hanya untuk melihat bola kristal itu berkedip-kedip dengan cahaya, di dalamnya ada seorang gadis berpakaian putih, berlari terus-menerus dengan senyuman di wajahnya. Xiao Feng, sebaliknya, mengejarnya, dan keduanya tampak sangat bahagia dan bahagia. Ini terakhir kali saya melihatnya, gambar yang direkam dengan bola kristal perekam. Setiap kali saya bangun, saya akan mengeluarkannya dan melihatnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia adalah gadis yang sangat baik, meskipun dia tidak memiliki banyak bakat atau kekuatan yang tinggi, dan bahkan lebih sedikit latar belakang di belakangnya, tapi dia baik. Dia tidak memiliki hati utilitarian seperti para kultivator di alam surgawi yang sedang mengejar kenaikan menuju keabadian. Ada banyak sekali gadis di sekitarku, hanya saat aku bersamanya aku bisa merasakan kebahagiaan dan kehangatan sejati. Semakin banyak Xiao Feng berbicara, semakin lembut matanya dan wajahnya dipenuhi senyuman. Pada saat ini, Xiao Feng tidak bisa lagi melihat jejak penampilannya yang kejam dan maniak. Setelah berbicara, Xiao Feng tidak ragu-ragu mengambil pil racun dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Aku bisa mati, tapi aku tidak bisa melupakannya. Aku akan menemukannya. Terima kasih telah membantuku membebaskan diriku. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan membalasmu sebagai balasannya. Xiao Feng memandang Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih. Tidak perlu datang ke akhirat, kamu akan memiliki kesempatan untuk membalas budiku. Chen Ping selesai berbicara dan berbalik untuk keluar dari bingkai, sementara Xiao Feng tercengang, tidak tahu apa maksud kata-kata Chen Ping. Namun segera, dia merasakan seluruh tubuhnya seperti terbakar api, dan seluruh tubuhnya sepertinya akan meledak. Dia tahu bahwa ini adalah pil racun yang sedang menyerang. Xiao Feng tidak mengaum dan berteriak, sebaliknya, dia duduk di sangkar besi dan diam-diam menunggu kematian. Segera, Xiao Feng merasakan kesadarannya menjadi kabur, seolah dia melihat gadis kesayangannya. Xiao Yuanshan memandang putranya dengan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Adapun Chen Ping, dia berjalan langsung ke Xiao Yuanshan, dan kemudian berkata dengan lembut, "Kaisar Xiao, seperti yang saya katakan, menempatkan dia dalam kematian adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Meskipun itu adalah ramuan beracun, itu juga merupakan ramuan yang akan membuka simpul di hatinya." Faktanya, Kaisar Xiao tidak sakit apapun, hanya karena penyakit cintanya yang menyebabkan lautan kesadaran bermutasi dan semangatnya terbelah. Tepatnya, ini adalah kepribadian ganda. Berpisah,
dianggap semacam penyakit mental. Penyakit mental. Xiao Yuanshan sedikit mengernyit, akromegali. Apakah putramu memiliki seorang gadis yang sangat dia sukai? Tanya Chen Ping. Itu benar, dia memang menyukai seorang gadis. Hanya saja gadis itu hanyalah anak dari keluarga biasa yang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, dan kekuatannya tidak cukup baik untuk membantu Feng Er sama sekali, jadi aku tidak setuju untuk mereka bisa bersama. Untuk membiarkan Feng Er mati, ku bilang gadis itu sudah mati, jadi jangan biarkan dia memikirkan satu sama lain. Xiao Yuanshan mengangguk dan berkata, jadi, gadis itu tidak mati? Tanya Chen Ping. Ya, ia tidak mati dan telah tinggal di wilayah barat. Kata Xiao Yuanshan. Itu bagus sekali, racun kudan, itu hanya mencegah mentalnya terpecah untuk sementara waktu. Split, kalau gadis itu tidak mati, seperti kata pepatah, belnya harus dibuka, agar anakmu bisa sembuh, hanya gadis itu yang bisa melakukannya. Kata Chen Ping. Ternyata penyakit anak saya semua karena gadis itu, saya tidak menyangka dia begitu terikat secara emosional dengan gadis itu. Itu semua karena aku sudah tua bodoh. Kenapa aku memblokirnya dan hampir membunuh anakku sendiri? Sekarang Feng Er telah meminum pil racun, bukankah dia akan mati? Xiao Yuanshan sempat percaya pada Chen Ping saat ini. Tentu saja tidak, meskipun dan beracun itu memang mampu merenggut nyawa, tapi semuanya saling eksklusif, dan beracunkulah yang menahan perpecahan mental. Dengan kekuatan Kaisar Xiao, meskipun pil racun akan menyebabkan kerusakan sebagian pada tubuhnya, namun tidak akan berakibat fatal. Chen Ping meyakinkan. Bersamaan dengan kata-kata Chen Ping, tiba-tiba seteguk darah keluar dari Xiao Feng, diikuti dengan sakit kepala yang membelah saat matanya menjadi merah. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke arah Chen Ping. Sekarang Xiao Feng seperti ini, itu seharusnya merupakan serangan ramuan beracun, dan dia mungkin tidak akan selamat. Tapi Xiao Feng, setelah menyemprotkan beberapa suap darah dengan marah, dia dengan kasar jatuh terlebih dahulu. Xiao Yuanshan bergegas maju untuk membuka sangkar besi dan membawa Xiao Feng keluar. Setelah beberapa waktu, Xiao Feng tiba-tiba terbangun dengan santai. Meski aura di tubuhnya jelas jauh lebih lemah, namun aura tirani dan manik telah hilang. Bersambung.